Nabi Muhammad pun di tanggal 12 Rabiul Awal. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berlayar, Pak. Tadi saya katakan 27 Safar Nabi SAW bergerak dari kota Mekah. 27, 28, 29, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 12 Rabiul Awal, 4 tambah 12, 16 hari Rasulullah melakukan perjalanan dari kota Mekah menuju kota Madinah. Tahukah kita berapa lama waktu normal seharusnya orang-orang yang di zaman dahulu, kita tidak berbicara di zaman sekarang. Sekarang sudah ada mobil, bahkan sudah dibuatkan kereta cepat. 5 jam sudah sampai, 4 jam sudah sampai. Kalau naik mobil pun 5 jam atau 6 jam sudah sampai dari kota Makkah menuju kota Madinah. Tahukah dari zaman dahulu berapa lama sih orang normal itu melakukan perjalanan? Yang mana mereka melakukan perjalanan dengan unta, ataupun dengan kuda, ataupun dengan keledai, tidak lebih daripada 1 hari 1 malam. Tapi kenapa Nabi Muhammad melakukan perjalanannya itu sebanyak 16 hari baru sampai ke kota Madinah? Maka inilah yang akan kita ceritakan insya Allah di malam hari ini, supaya kita tahu dan kita menghargai. Kita semua ada pada malam hari ini dalam keadaan tenang. Kita semua ada pada malam hari ini dalam keadaan tentram, dalam keadaan sakinah, dalam keadaan tidak ada yang mengganggu. Itu tidak lepas daripada perjuangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah memerintahkan kepada para sahabat untuk diantara mereka melakukan perjalanan hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ingin untuk keluar dari kota Mekah, karena kota Mekah ini adalah kota yang paling dicintai oleh Rasulullah. Sampai-sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika keluar dari kota Mekah, sedang keluar daripada gerbangnya, Rasulullah kembali melihat kepada arah gerbang kota Mekah. Rasulullah mengatakan, "Wallah ya Makkah, innaka la ahabbul bilad ilayya. Laula qaumuki akhrajuni minki lama kharajtu." Mekah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbicara dengan nama kota Rasulullah, beliau mengatakan, "Demi Allah, wahai Mekah, engkau adalah kota yang paling aku cintai. Kalau bukan karena kaumku yang mengusir aku daripada tempatmu, maka demi Allah sekalipun tidak ingin aku keluar daripada tempatmu." Nabi sayang dengan kota Mekah. Kota yang paling mulia yang ada di muka bumi adalah kota Mekah. Akan tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terpaksa harus keluar daripada kota Mekah, bukan karena Rasulullah ingin cari selamat diri beliau, bukan Rasulullah tidak sabar lagi bahwasanya beliau senantiasa berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun disiksa oleh orang-orang kaum kafir Quraisy, namun Nabi tak sabar lalu lagi mau keluar dari kota Mekah menuju kota Madinah. Tidak. Ada tetapi Nabi Muhammad diutus oleh Allah, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan." Tidak aku utus engkau wahai Muhammad, tidak kami utus engkau wahai Muhammad kecuali karena rahmat lil alamin. Sehingga hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari kota Mekah menuju kota Madinah adalah bentuk rahmatan lil alamin yang ditampakkan oleh Rasulullah kepada kita umatnya, khususnya para sahabat yang telah beriman kepada Nabi Muhammad. Rasulullah dari umurnya bayi sampai usia 40 tahun, beliau adalah orang yang paling diidolakan di kota Mekah. Semua orang mengidolakan Nabi Muhammad. Semua orang mengagumi Nabi Muhammad. Yang menyembah berhala, yang tidak menyembah berhala, yang menyembah patung, yang tidak sembah patung, yang tidak jahiliyah, yang jahiliyah, semuanya menghormati dan mengidolakan Rasulullah. Tapi ketika beliau berumur 40 tahun, diutus menjadi nabi, datang wahyu daripada Allah, dihampiri oleh malaikat Jibril. Semua keadaan itu berubah. Orang yang paling diidolakan, sebahagian besar daripada mereka justru malah memusuhi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena ketidaksukaannya mereka atas Rasulullah diutus sebagai nabi, yang mana mereka terancam penyembahan berhala yang telah mereka lakukan selama bertahun
bertahun-tahun, bahkan mungkin ratusan tahun lamanya terganggu dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Nabi perintahkan para sahabat untuk keluar. Di antaranya adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika beliau keluar dari kota Makkah, beliau mengatakan, keliling beliau naik kuda, keliling kota Makkah, beliau mengatakan, hei orang-orang Quraisy, hei orang-orang kaum kafir Quraisy, siapa di antara kalian yang ingin anaknya jadi anak yang ingin anaknya menjadi seorang janda? Siapa di antara kalian yang ingin menjadi seorang janda? Siapa di antara kalian yang anaknya ingin menjadi seorang yatim? Siapa di antara kalian yang orang tuanya tak lagi memiliki anak? Ayo keluar kalian saat ini, hadang Abu Umar bin Khattab, karena aku akan keluar dari kota Makkah menuju kota Madinah. Tak ada satupun yang berani. Semuanya takut dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Tahu umur Sayyidina Umar ketika hijrah berapa? 27 tahun atau 20 tahun ketika itu. 27 atau 28 tahun umur Sayyidina Umar bin Khattab. Coba kita bayangkan, siapa di antara kita yang umur 28 tahun? Coba tunjuk tangan, udah bisa apa? Udah bisa apa umur 28 tahun? Hah? Minta maaf, buang air kecil aja belum lurus. Zaman Sayyidina Umar bin Khattab 28 tahun, tak ada satupun orang yang berani mengganggu Sayyidina Umar bin Khattab. Begitu beraninya Sayyidina Umar bin Khattab keluar dari kota Makkah menuju kota Madinah, tak ada yang berani mengganggu. Satu persatu para sahabat keluar, satu persatu para sahabat keluar. Sampailah Nabi Muhammad menjadi orang yang termasuk terakhir keluar dari kota Makkah menuju kota Madinah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq meminta izin kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, bolehkah aku melakukan hijrah? Kata Rasulullah, sebentar ya Abu Bakar. Dilarang oleh Rasulullah, bukan justru malah sedih Abu Bakar, akan tetapi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq merasa bahagia, senang dilarang oleh Nabi Muhammad tidak boleh melakukan hijrah terlebih dahulu, karena Sayyidina Abu Bakar merasa aku yang nanti akan mendapatkan jatah memimpin menjaga Rasulullah SAW. Senang sahabat itu diberikan kesempatan untuk dapat bisa melindungi Nabi Muhammad. Bahkan nanti kita akan ceritakan bagaimana Abu Bakar As-Siddiq dan semua keluarganya dikerahkan oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi penolong Nabi Muhammad SAW. Sehingga hampir seluruhnya para sahabat telah keluar daripada kota Makkah. Nabi Muhammad memastikan terlebih dahulu, adakah di antara mereka yang dicegat atau adakah di antara mereka yang dihalangi oleh orang-orang kaum kafir Quraisy. Setelah Nabi SAW memastikan tidak ada lagi yang dihalangi, barulah Rasulullah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bersiap melakukan perjalanan dari kota Makkah menuju kota Madinah. Tengah malam Nabi Muhammad diberikan kabar gembira oleh malaikat Jibril bahwasanya Allah telah memerintahkan Nabi Muhammad untuk keluar. Diketoklah malam tersebut rumah Abu Bakar As-Siddiq oleh Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar As-Siddiq mengetahui enggak pernah Rasulullah tengah malam ganggu rumah orang, sehingga ketika diketok Abu Bakar tahu ini adalah ketokannya pintu Rasulullah SAW. Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq mengatakan kepada putrinya yang bernama Asma, ya Asma, nggak pernah kejadian. Afwan, kepada Aisyah, ya Aisyah, nggak pernah kejadian Rasulullah itu ketok pintu tengah malam. Ini pasti satu hal kabar gembira. Akhirnya dibuka pintunya oleh Abu Bakar As-Siddiq, masuklah Nabi Muhammad SAW. Ketika masuk Rasulullah SAW, Rasulullah mengatakan kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, kita telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk hijrah. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? As-sohbah ya Rasulullah. As-sohbah ya Rasulullah. Kata Abu Bakar, aku yang menemani engkau ya Rasulullah. Kata Nabi Muhammad, as-sohbah ya Abu Bakar, engkau yang menjadi temanku wahai Abu Bakar. Siti Aisyah ketika meriwayatkan hadis ini mengatakan, demi Allah tidak pernah seumur hidupku aku melihat ada orang yang menangis karena bahagia. Menangis sejadi-jadinya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bukan karena sedih menemani Rasulullah, akan tetapi karena bahagianya dia yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menemani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahu kenapa Rasulullah itu menjadi orang yang terakhir hijrah dari kota Makkah? Selain memastikan semua sahabat
keluar daripada kota Mekah, ada hal yang lebih penting yang dijaga oleh Rasulullah. Rasulullah SAW tadi saya katakan 40 tahun pertama itu adalah idolanya semua orang Quraisy dan orang-orang yang ada di kota Mekah. Bahkan setelah menjadi nabi sekalipun ada di antara mereka yang tidak mampu untuk menjadikan Rasulullah sebagai musuh mereka, ada tetapi mereka hanya ikut-ikutan dengan pembesar-pembesar Quraisy untuk memusuhi Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sebelum menjadi umur 40 tahun, sebelum menjadi seorang nabi, beliau diberi gelar sebagai Al-Amin. Apa itu Al-Amin? Orang yang dipercaya, orang yang dapat memegang amanah. Kenapa Rasulullah diberi gelar Al-Amin? Orang-orang Quraisy, orang kafir, semuanya mereka memberikan hartanya, menyimpan hartanya mereka yang jumlahnya kalau kita hitung dengan jumlah kita sekarang bukan tanggung-tanggung, miliaran. Tapi semuanya disimpan di tangannya Rasulullah SAW. Dan mereka memusuhi Nabi Muhammad. Coba kita berpikir, kira-kira kita punya uang 1 miliar. Apa mungkin kita letakkan, kita simpan uang 1 miliar kita itu, kita berikan kepada musuh kita? Ada yang berani? Kalau nggak dibawa lari, habisin duit. Siapa yang berani meletakkan, menyimpan uangnya 1 miliar? Duitnya orang dulu lebih mahal daripada 1 miliar. Mereka memegang emas. Kalau kita kan 1 miliar uangnya kertas semua, nggak ada arti, dibakar juga habis. Emas dibakar jadi emas, kertas dibakar jadi apa? Jadi abu. 1 miliar. Siapa di antara kita yang berani ngasih simpan uang kita dengan musuh kita? Gak ada satupun. Akal sehat tak akan menerima. Tapi mereka orang Quraisy melakukan itu kepada Nabi Muhammad. Karena mereka tak temukan, walaupun anak mereka, istri mereka sekalipun, mereka tak percaya kepada keluarga mereka sendiri. Mereka lebih percaya kepada Nabi Muhammad. Jadi dulu tuh Bank Mandiri, Bank BCA, Bank BNI, semua bank yang ada ini nggak ada lakunya. Yang paling hebat adalah Rasulullah SAW. Bank yang paling amanah, bank yang paling bisa menjaga hartanya orang-orang yang menyimpan uang di bank tersebut adalah bank yang bernama Muhammad SAW. Lalu tahu kenapa Rasulullah menjadi orang yang terakhir daripada keluar daripada kota Mekah? Karena Rasulullah masih memikirkan untuk mengembalikan harta-harta mereka orang-orang Quraisy, yang di antara mereka adalah orang-orang yang ingin membunuh Nabi Muhammad di malam tersebut. Orang-orang Quraisy mereka letakkan hartanya dengan Nabi Muhammad, disimpan hartanya kepada Rasulullah. Tapi mereka membuat siasat untuk mereka membunuh Nabi Muhammad karena mereka tahu bahwasanya Nabi Muhammad akan keluar dari kota Mekah menuju kota Madinah. Dan Rasulullah sudah diberitahu oleh Allah bahwasanya Nabi Muhammad akan dibuat perangkap oleh orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy untuk membunuh Rasulullah. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Coba kembali lagi saya tanya. Ada uang orang 1 miliar di tangan kita, 1 orang. Kalau 10 orang 10 miliar, kalau 100 orang 100 miliar di tangan kita. Lalu kita mengetahui 100 orang itu semuanya ingin bunuh kita besok. Dan kita akan punya kesempatan untuk keluar daripada kota Mekah, dari rumah kita, dari Subul Salam, hijrah misalnya kemana? Ke Eropa. Kan kita bawa itu, betul? Siapa mau kembalikan? Oh, dia mau bunuh aku, ya udah duitnya bawa saya sekalian. Apa mau balik-balikan? Dan siapa coba di antara kita? Kalau kita meletakkan uang kita kepada seseorang 1 miliar, saya katakan 1 miliar, biar gampang, karena otaknya 1 miliar itu banyak. 1 miliar kita letakkan, kira-kira orang yang punya akal sehat, saya simpan uang saya dengan Abah. Saya simpan uang saya 1 miliar dengan Abah. Insyaallah Abah bisa simpan duitnya ya. Saya simpan uang saya 1 miliar dengan Abah. Kira-kira mungkin nggak saya menyakiti Abah? Gak mungkin, karena saya tahu kalau saya menyakiti Abah, Abah akan bawa lagi uang saya. Itu sifatnya manusia. Tapi kenapa orang-orang Quraisy,
memberikan, menyimpan harta mereka kepada Nabi Muhammad, dan mereka tega untuk ingin membunuh Nabi Muhammad, padahal mereka tahu harta mereka ada di tangan Nabi Muhammad, karena mereka yakin di dalam hati kecil mereka Nabi Muhammad bagaimanapun keadaannya tidak akan pernah mempunyai sifat khianat. Amanah Rasulullah. Dan ini adalah sifat yang harus diambil kepada santri dan santriwati, khususnya mengambil amanah sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah. Nabi mengatakan, "Idza dhayya'atil amanah fantabiris sa'ah." Kalau amanah itu sudah hilang, maka siap-siap kiamat akan datang. Idza dhayya'atil amanah fantabiris sa'ah. Kalau amanah sudah hilang, siap-siap kiamat akan datang. Santri harus punya amanah. Amanah dalam segala bidang apapun. Khususnya adik-adik, para santri, santriwati, kalian adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian bisa mondok di sini, bisa belajar di daerah ini bukan karena kebetulan, bukan karena kalian yang ingin, akan tetapi hakikatnya Allah yang menginginkan kalian untuk bisa belajar agama di Pondok Subulur Rahmah. Apa keinginan Allah? Hakikatnya Allah ingin menjadikan kalian adalah orang-orang yang dapat meneruskan dakwahnya Rasulullah SAW. Allah memilih kalian semua untuk dijadikan ulama sebagai warisannya baginda Nabi Muhammad. Oleh sebab itu, bukan hanya sekedar ilmunya saja yang diambil, akhlaknya Rasulullah harus diambil, sifatnya Nabi Muhammad SAW harus diambil, dan salah satu sifat yang paling penting dimiliki oleh seorang santri adalah sifat amanah. Di zaman kita sekarang amanah sudah hilang. Pejabat tak lagi amanah, pemerintahan tak lagi amanah, orang-orang yang bekerja tak lagi amanah, bahkan na'udzubillah ulama sendiri pun tak lagi amanah. Ini ilmu adalah satu hal warisan yang besar, yang berat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Bukan main ini ilmu. Kalau kita sudah berani mengambil keputusan untuk menjadi warisannya Nabi Muhammad, maka perhatikan. Ambillah dengan sungguh-sungguh warisannya Rasulullah ini. Jangan tanggung-tanggung. Baru 1 tahun, 2 tahun mondok, merasa sudah bisa baca kitab sedikit, merasa bisa keluar. Cari daya lain. Atau nggak mau lagi belajar. Cukup. Yang penting saya sudah bisa sholat. Yang penting saya sudah bisa ibadah sendiri di rumah. Nggak perlu lagi ngajarin orang. Hati-hati. Allah melaknat orang-orang yang menyembunyikan ilmu yang dia miliki. Orang-orang yang telah mempunyai ilmu, kalau dia tidak mengajarkan ilmunya, dan sementara dia mampu untuk mengajarkan ilmunya, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu ini amanah. Kalian dipercayakan oleh orang tua kalian untuk mondok, untuk belajar di pondok pesantren Subulur Rahmah. Maka belajarlah dengan sungguh-sungguh, wahai adik-adik santri dan santriwati. Jangan sia-siakan kesempatan. Demi Allah, bukan saya ingin merendahkan profesi yang lain, tapi tidak ada profesi yang lebih baik sebagai pejuangnya Allah Subhanahu wa taala. Santri tidak perlu memikirkan, oh saya ini belajarnya hidayah, belajarnya ilmu agama. Nanti kalau sudah selesai belajar, bingung mau cari kerja di mana. Bukankah Allah telah menjanjikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan kepadanya jalan keluar daripada segala kesulitan, dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya daripada segala arah yang tidak pernah dia sangka. Bukankah kita menuntut ilmu kepada Allah, menuntut ilmu di jalan Allah itu adalah sebaik-baik ketakwaan kita kepada Allah? Adik-adik, kalaulah dokter
insinyur, dan profesi-profesi lain. Mereka dapat rezeki dari Allah. Tidak mungkin orang-orang yang mengambil ridhonya Allah disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian adalah orang yang dijaga oleh Allah. Matinya kita di dalam menuntut ilmu agama. Orang-orang yang mati sedang menuntut ilmu agama, matinya dalam keadaan syahid fisabilillah. Orang-orang yang sedang menuntut ilmu agama, Allah mengutus malaikat. Malaikat akan mengembangkan sayapnya di atas setiap orang-orang yang menuntut ilmu agama. Karena keridhaannya malaikat, karena keridhaannya Allah Subhanahu wa taala kepada para penuntut ilmu agama. Nabi Muhammad SAW ketika masuk ke dalam masjid, didapati oleh Rasulullah ada dua halaqah, dua perkumpulan. Satu perkumpulan sedang berzikir kepada Allah, satu perkumpulan sedang menuntut ilmu di jalan Allah. Sahabat tanya, ya Rasulullah, yang mana di antara mereka yang baik? Kata Rasulullah, kedua-duanya baik. Yang berzikir kepada Allah baik, yang menuntut ilmu di jalan Allah pun baik. Tapi Nabi Muhammad SAW ketika itu memilih untuk duduk bersama orang-orang yang menuntut ilmu agama. Sembari Nabi mengatakan, innama bu'ithu mu'alliman. Aku itu diutus oleh Allah sebagai seorang guru, kata Nabi Muhammad. Adik-adik, ini adalah amanah. Ini adalah kesempatan besar yang Allah berikan kepada kita untuk menuntut ilmu agama. Maka tuntutlah ilmu ini dengan sebaik-baiknya. Sungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Pelajari bagaimana para sahabat menuntut ilmu kepada Rasulullah. Pelajari bagaimana ulama-ulama mutakaddimin kita, yang mana mereka mati-matian di dalam menuntut ilmu di jalan Allah. Kalaulah kita sudah menjadi seorang ulama yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakinlah dunia akhirat sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Nabi SAW amanah di dalam menjaga ilmunya, menjaga hartanya, dan menjaga segala apapun. Sehingga Rasulullah keluar dari kota Makkah terlambat karena ingin untuk mengembalikan harta-hartanya orang-orang yang ingin membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjaga Rasulullah. Ketika itu 40 daripada setiap suku yang ada di kota Makkah, yaitu suku Quraisy, mereka mengepung rumah Rasulullah, menyiapkan satu pedang yang sangat tajam. Mereka ingin mendobrak rumah Rasulullah, mereka ingin mendatangi Rasulullah, mereka ingin tutup tubuh Nabi Muhammad, satu orang satu tutukan di tubuh Nabi Muhammad SAW. Tapi ini orang adalah orang yang dijaga oleh Allah. Orang ini adalah orang yang dilindungi oleh Allah. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, illa tansuruh faqad nasarahullah id akhrajahu alladhina kafaru thaniyatni id huma fil ghar id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha. Kalau kalian tak mau bantu Nabi Muhammad, Allah yang akan bantu Nabi Muhammad. Kalau kalian tidak mau bantu Nabi Muhammad, Allah telah membantu Nabi Muhammad. Apakah ayat ini hanya diutuskan untuk para sahabat? Tidak. Allah mengajak untuk kita semua membantu Rasulullah. Apakah khusus untuk para sahabat? Jadi Allah tidak. Ajakan Allah untuk membantu Nabi Muhammad semuanya, daripada sahabat sampai nanti manusia di yaumil qiyamah, itu dituntut oleh Allah untuk membantu perjuangan Rasulullah. Minta maaf, kalau saya dibantu oleh Abah, karena memang saya membutuhkan bantuannya Abah. Saya minta bantuan sama Abah dan saya dibantu oleh Abah karena saya butuh bantuannya Abah. Tapi mohon maaf, Nabi Muhammad jasadnya tidak lagi bersama kita. Diangkat nyawanya oleh Allah. Ruhnya telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa sekiranya yang dapat kita bantu kepada Nabi Muhammad, itu pun tidak akan dapat bermanfaat sekalipun untuk Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW
Alaihi Wasallam sudah berada di makam yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, tidak membutuhkan lagi pertolongan daripada siapapun karena hakikatnya sudah ditolong oleh Allah. Tapi coba kenapa Allah tetap mengajak kepada kita semua, illa tansuru, kalau kamu tak tolong Nabi Muhammad, faqad nasarahullah, Allah telah menolong Nabi Muhammad. Kenapa kita tetap diajak oleh Allah tolong Nabi Muhammad? Karena hakikatnya pertolongan kita kepada Nabi Muhammad tidak membutuhkan pertolongan kita, akan tetapi kita yang membutuhkan untuk diri kita menolong Nabi Muhammad. Kira-kira kalau kita tolong Nabi Muhammad, apakah mengganggu proses Rasulullah itu masuk ke dalam surga atau ke dalam neraka? Tidak. Demi Allah, tempat yang paling mulia sudah disiapkan oleh Allah kepada Rasulullah. Bukan karena ada yang menolong atau tidak ada yang menolong Rasulullah itu bakal masuk surga atau bakal masuk neraka. Rasulullah sudah dijamin oleh Allah. Kalaulah Rasulullah tidak masuk ke dalam surga, tak pantas satu manusia pun, satu makhluk pun masuk ke dalam surga. Lalu kenapa kita diajak oleh Allah untuk menolong Nabi Muhammad? Kembali kita yang membutuhkan untuk menolong Rasulullah. Dengan apa kita menolong Rasulullah? Dengan kita hidupkan akhlaknya Rasulullah. Dengan apa kita tolong Rasulullah? Dengan kita menghidupkan sunnahnya Rasulullah. Itulah hakikatnya kita menolong Rasulullah. Apa faedahnya? Apa manfaatnya ketika kita menolong Rasulullah dengan kita menghidupkan sunnah Nabi dan akhlak Nabi? Demi Allah, fungsi dan manfaatnya pun kembali untuk kita, orang-orang yang memperbanyak atau orang-orang yang mengikuti akhlak Nabi dan sunnah Nabi, dia akan didekatkan oleh Rasulullah Subhanahu Wa Taala bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah itu adalah kenikmatan yang luar biasa? Kita bisa bersama Nabi Muhammad nanti di surga. Apakah ada nikmat yang luar biasa lebih daripada itu? Sudah cukup hadirin hadirat. Di dunia kita pisah sama Nabi Muhammad. Kita tidak seperti sahabat. Kita tidak semulia seperti para sahabat, yang mana mereka bisa beriman sama Nabi, bisa membantu Nabi, bisa melindungi Nabi, bisa hidup bersama Nabi. Kita tidak diberikan karunia tersebut oleh Allah sebagaimana karunia yang diberikan oleh para sahabat. Dan saya pribadi, saya malah khawatir. Saya suka bersyukur, ya Allah, alhamdulillah Engkau menciptakan aku. Di dalam hati saya sering berkata, alhamdulillah Engkau menciptakan aku di zaman ini, ya Allah. Enggak kebayang aku, ya Allah, kalau Engkau menciptakan aku di zamannya para sahabat. Kita melihat bagaimana imannya kita, ya Allah, kalau dibandingkan dengan imannya para sahabat, tidak ada seujung kukunya pun tak bisa menyamai imannya para sahabat. Bayangkan dengan bagaimana siksaan yang diberikan oleh kaum Quraisy kepada para sahabat, akan tetapi mereka tetap gentar bersama Nabi Muhammad. Salah satu penyebab hijrahnya Rasulullah adalah disiksanya para sahabat ketika itu. Di antaranya Bilal bin Rabah. Semua tahu kita Bilal bin Rabah, muadzinnya Nabi Muhammad. Ada yang nggak tahu Bilal bin Rabah? Kuala. Gak tahu Bilal bin Rabah kuala. Kalau tahunya cuma Ronaldo, Messi, kuala. Bilal bin Rabah muadzinnya Nabi Muhammad disiksa, diambil oleh pembesar Quraisy, tangannya ditangkap, disungkurkan ke atas tanah. Di siang hari bajunya dibuka, gak boleh pakai baju, dadanya menempel kepada tanah, diambil batu yang jauh lebih berat daripada tubuhnya Bilal, diletakkan di atas tubuhnya Bilal, hanya untuk memerintahkan kepada Bilal agar Bilal menyebut Lata wa Uzza. Supaya berani Bilal menyebutkan berhala-berhalanya orang-orang Quraisy. Tapi apa yang disebut oleh Bilal? Ahad. 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 Ada satu di antara kita yang tak bisa demikian. Kita jangan kena siksa. Minta maaf. Ada orang kafir, misionaris, ngasih uang sama kita 1 miliar untuk kita pindah agama. Saat itu tanpa kita pikir saya pindah agama.
Tidak perlu pakai disiksa. Itu kok dikasih uang. Tapi para sahabat udah habis-habisan, mereka orang kaum kafir Quraisy menggoda dengan harta tak berhasil. Disiksa pun tak berhasil. Ada di antara mereka keluarganya Yasir. Keluarga Yasir 3 orang. Yang pertama namanya Yasir. Yang kedua anaknya Ammar bin Yasir. Dan yang ketiga seorang wanita salehah, syuhada, syahidah pertama daripada orang-orang muslimin. Apa ada yang tahu perempuan? Ada yang tahu siapa syahidah pertama dari kalangan muslimin? Sumayyah. Yasir dan Ammar bin Yasir ditangkap satu keluarga, termasuk Sumayyah sekalipun. Ditangkap oleh orang-orang kaum kafir Quraisy. Yasir dan anaknya Ammar disalib, tangannya keduanya diikat, dikuliti tubuhnya satu persatu. Sumayyah melihat istrinya. Istrinya Sumayyah melihat suaminya dikuliti. Setelah wafat suaminya, anaknya Ammar bin Yasir dikuliti di depan ibunya, dan ibunya melihat bagaimana proses dikulitinya Ammar bin Yasir. Setelah wafat Ammar bin Yasir, giliran Sumayyah yang seorang wanita pun tidak lepas daripada siksaan orang kaum kafir Quraisy. Tahu apa yang dilakukan kepada Sumayyah? Diikatkan kedua tangan Sumayyah. Kakinya Sumayyah direnggangkan dan diikat kedua kakinya. Diambil oleh orang kaum kafir Quraisy satu buah tombak yang ujungnya tajam, dibakarkan tombak tersebut ke api sampai memerah itu tombak. Na'udzubillah min dzalik. Diambil tombak yang memerah tersebut, dicolokkan, minta maaf, dari kemaluannya Sumayyah sampai tembus kepada kepalanya Sumayyah. Apakah kita mendengar ketika mereka disiksa, mereka berpaling daripada agamanya Allah? Yang mereka katakan Ahad, 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sampai para sahabat mengatakan kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, apakah kita berdiam dengan apa yang dilakukan orang Quraisy kepada keluarganya Yasir? Kata Nabi Muhammad SAW, Isbiru ala ali Yasir, fa inna maw'idukumul jannah. Sabar-sabar keluarganya Yasir, dan kalian semua para sahabat, kalau kalian nanti akan menjadi seperti keluarga Yasir, bersabarlah, karena sesungguhnya Yasir dan keluarganya telah dijanjikan oleh Allah masuk ke dalam surga semuanya. Buat apa hidup di dunia kita capek-capek? Ada tetapi yang kita inginkan adalah kita berada di surganya Allah, surga yang kekal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah hakikatnya hidup yang dimiliki oleh para sahabat. Mereka tak perlu hidup di dunia. Mereka yang mereka cari adalah surganya Allah di akhirat, yang hidup selama-lamanya, kekal selama-lamanya di akhirat nanti. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu keluar dari kota Makkah setelah dikepung oleh orang-orang kaum kafir Quraisy. Ketika itu ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sudah siap-siap dari jauh-jauh hari mereka ingin membunuh Nabi Muhammad. Ketika keluar Rasulullah SAW, semua orang, 40 orang yang ketika itu mengepung rumah Rasulullah, dibuat ngantuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai-sampai Nabi Muhammad lihat bagaimana keyakinannya Rasulullah, dan ini adalah bentuk keyakinan orang-orang yang imannya penuh kepada Allah. Dibuka pintu oleh Rasulullah, keluar Rasulullah, di depannya ada 40 orang kaum kafir Quraisy yang telah dibuat ngantuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad menghinakan mereka, diambil pasir dengan tangan mulia Rasulullah, diletakkan di atas kepalanya orang-orang Quraisy. Penghinaan daripada Nabi Muhammad kepada mereka, dan bagaimana ketenangan dan keyakinannya Rasulullah, karena Rasulullah yakin bahwasanya dia ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga keluar dari kota Makkah. Nabi memerintahkan kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk menemani Sayyidina Rasulullah ketika melakukan hijrah. Abu Bakar
Dan ini saya katakan, ini adalah sifat kedua yang harus dimiliki oleh kita sebagai penolong Nabi Muhammad. Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan kepada anaknya, yang pertama Abdullah bin Abu Bakar, yang kedua adalah Asma binti Abu Bakar. Apa perintah Nabi? Apa perintahnya Abu Bakar? Abu Bakar memerintahkan kepada Abdullah bin Abu Bakar, ya Abdullah, nanti aku dan Nabi Muhammad akan bersembunyi di Gua Hira. Ketika kami bersembunyi di Gua Hira, tolong engkau menjadi mata-mata di kalangan orang-orang Quraisy. Apa yang engkau dengar daripada obrolannya mereka, engkau sampaikan kepada kami dan kami akan menunggumu di Gua Hira setiap hari. Apa perintahnya Abu Bakar kepada anak perempuannya Asma? Asma, kami akan berhari-hari nanti akan berada di Gua Tur. Tolong engkau yang akan membawakan makanan kepada kami supaya kami dapat bertahan di dalam Gua Tur. Tahu bagaimana kondisinya Asma ketika naik Gua Tur? Minta maaf, saya pernah 2 kali naik ke Gua Tur. Alhamdulillah 2 kali saya sudah pernah naik ke Gua Tur. Saya naik ketika itu perjalanan 2 jam, turun 1 jam, mendaki. Gak ada motor, gak ada sepeda, gak ada apapun, jalan kaki naik ke Gua Tur. 2 jam mendaki, 1 jam turun, 3 jam total. Saya ketika itu naiknya tengah malam, jam 2, jam 3 malam. Kenapa? Karena menghindari panasnya matahari. Pengalaman pribadi, ketika saya sudah mau jalan, di pertengahan gunung, saya sudah menyerah. Ketika itu datang pergi naik sama teman-teman. Saya bilang sama teman-teman, saya nyerah, ampun, saya mau turun. Kalian mau lanjut, saya gak kuat. Ketika saya mau turun ketika itu, baru melangkahkan kaki mau turun, subhanallah, ada satu orang wanita tua, pakai tongkat, usianya mungkin 60-70 tahun, pakai tongkat, badannya besar, naik pelan-pelan dari bawah sampai ke atas. Saya ketika itu mau turun melihat wanita tua, masa anak muda nggak kalah sama nenek-nenek. Akhirnya nggak jadi patah balik, lanjut lagi ke Gua Tur. Lanjut lagi naik ke Gua Tur, sampai pelan-pelan, alhamdulillah sampai kepada Gua Tur. Saya melihat Gua Tur, ya Allah, tak layak untuk ditinggali oleh Nabi Muhammad. Kalau kita masuk ke dalam Gua Tur, itu berdiri pun kita nggak bisa. Kita harus setengah berdiri. Kenapa? Akan mentok dengan Gua Tur tersebut. 3 malam Rasulullah berada di situ. 3 hari Rasulullah berada di situ bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tahu siapa yang memberikan makanan kepada Rasulullah dan Abu Bakar selama 3 hari? Asma binti Abu Bakar, seorang wanita yang tugasnya bukan malam hari untuk menaiki Gua Tur, akan tetapi ditugaskan di waktu siang hari. Tahu bagaimana kondisinya Asma? Asma ketika itu 3 hari berturut-turut mengantarkan makanan untuk Rasulullah dan Abu Bakar dalam keadaan posisinya hamil besar, hamil 8. Kalian boleh tanya sama perempuan yang sudah pernah hamil, bagaimana beratnya membawa anak di dalam kandungan kondisinya 8 bulan, sebulan lagi mau lahir. 3 hari berturut-turut naik gunung 2 jam. Kalau sekarang 2 jam, dulu kita nggak tahu berapa jam. 3 hari berturut-turut. Kenapa Asma ini dipilih oleh Abu Bakar? Karena kalau laki-laki yang mengantarkan makanan, orang-orang Quraisy akan mengikuti. Ini orang bawa makanan pasti untuk mengantar kepada Nabi Muhammad. Tapi Asma seorang wanita yang sedang hamil tua, tak ada satupun orang kafir Quraisy yang berpikir masa mungkin seorang wanita hamil tua dalam keadaan mengantar makanan naik atas gunung. Maka tak ada yang mengikuti Asma binti Abu Bakar. Lihat bagaimana keluarganya Abu Bakar As-Siddiq. Dikerahkan Abu Bakar As-Siddiq menolong Nabi Muhammad. Anak-anaknya pun dikerahkan untuk semuanya menolong Rasulullah, khidmah kepada Rasulullah, membantu kepada Rasulullah, menghabiskan hartanya untuk Rasulullah, berkorban jiwanya untuk Rasulullah, berkorban dirinya untuk Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq
Ketika sebelum masuk ke dalam gua, Rasulullah ingin masuk, kata Abu Bakar, ya Rasulullah, jangan engkau dulu yang masuk, biarkan dulu aku yang masuk, biar aku periksa dulu apa ada yang di dalam gua ini. Ketika masuk Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dilihat banyak lubang-lubang di dalam gua tersebut yang menunjukkan itu adalah sarangnya ular. Ularnya ini ular gurun pasir, bukan ular-ular sawah. Ular gurun pasir mematikannya jauh lebih beribu-ribu kali lipat dibandingkan ular-ular sawah kita. Dipastikan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ada lubang, dikoyak bajunya tutup. Ada lubang, dikoyak bajunya tutup. Ada lubang sampai berpuluh-puluh lubang itu dikoyak satu persatu bajunya Sayyidina Abu Bakar. Hanya tersisa satu lubang karena Sayyidina Abu Bakar sudah tak ada lagi baju yang untuk dikoyak, tinggal tersisa hanya untuk menutup aurat. Disuruh masuk oleh Nabi Muhammad, tinggal tersisa satu lubang yang belum ditutup. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq diam-diam meletakkan jempolnya untuk menutup lubang tersebut. Tidur Rasulullah di atas pahanya Abu Bakar As-Siddiq. Dalam keadaan letih Rasulullah dikejar-kejar, naik gunung turun pantai, naik gunung turun pantai, sampai ke Gua Tur. Letih Nabi Muhammad tidur di atas pahanya Abu Bakar As-Siddiq. Ketika tidur, sembari Abu Bakar As-Siddiq meletakkan jempolnya menutupi lubang tersebut, ada seekor ular mematok Sayyidina Abu Bakar. Sekali dipatok, gak gentar Sayyidina Abu Bakar. Dua kali dipatok, tak gentar Sayyidina Abu Bakar. Tiga kali dipatok, barulah keluar tak sengaja daripada matanya Abu Bakar air mata jatuh kepada pipinya Nabi Muhammad. Guru saya Sayyidina Habib Umar, beliau mengatakan ketika menceritakan kisah ini, beliau katakan, saya punya guru Habib Umar. Beliau bilang, padahal ular itu bukan ingin menyakiti Abu Bakar. Ular itu mematok Abu Bakar karena geramnya ular tersebut kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ada jempol yang menghalangi ular tersebut bisa memandang wajah Nabi Muhammad. Ularnya rindu jumpa sama Rasulullah. Kapan-kapan lagi Rasulullah bisa singgah di Gua Tur? Ini seumur hidup sekali kesempatan Rasulullah bisa masuk ke dalam Gua Tur. Kesempatan bagi mereka ular-ular yang bersarang di Gua Tur untuk bisa memandang wajah Nabi Muhammad. Ada kesempatan, ada jempol menghalangi. Dipatok. Menangis Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, jatuh air matanya, jatuh kepada pipi Nabi Muhammad. Ketika itu sadar Rasulullah, kenapa engkau menangis wahai Abu Bakar? Kata Abu Bakar As-Siddiq, jempolku dipatok oleh ular Rasulullah. Kata Nabi Muhammad, langsung melihat luka bengkak daripada kaki jempolnya Sayyidina Abu Bakar, diambil ludah daripada mulut suci Nabi Muhammad, diletakkan di atas kakinya luka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Seketika lukanya sembuh dengan mukjizatnya Allah Subhanahu wa taala. Pengorbanan habis-habisan dilakukan oleh Abu Bakar, anaknya, dirinya, semuanya diberikan untuk Nabi Muhammad. Hadirin, hadirat yang dirahmati oleh Allah, apa pengorbanan kita untuk Rasulullah? Apa perjuangan kita untuk Rasulullah? Demi Allah, kita nggak disuruh yang berperang. Jihad fisabilillah, saya yakin dalam beberapa tahun ke depan belum ada berperang dengan orang kafir, orang-orang muslim zaman sekarang. Masih jauh peperangan. Mungkin nanti ketika Imam Mahdi turun, kita akan melawan Dajjal, mungkin disitulah jihad fisabilillah. Alhamdulillah, berkat pengorbanan Rasulullah ketika hijrah, berkat pengorbanan Sayyidina Abu Bakar dan keluarganya ketika hijrah, kita semua dalam keadaan tenang, beribadah, tak ada yang mengganggu. Tahu kenapa orang-orang sahabat muhajirin mereka hijrah ke kota Madinah? Apa yang mereka cari? Bukan mereka cari harta, harta mereka tinggalkan. Yang mereka cari adalah mereka ingin sujud kepada Allah tanpa ada satu orang pun yang bisa mengganggu mereka dalam keadaan sujud. Kita sujud gak ada yang mengganggu. Kita bersyukur kepada Allah. Oleh sebab itu, ayo kita bantu Nabi Muhammad dengan apa? Hidupkan sunnah Nabi Muhammad. Tanamkan di dalam hati kita kecintaan kepada Rasulullah. Salat kita, puasa kita, zakat kita, sedekah kita tidak pernah menjamin kita akan masuk ke dalam surga ataupun ke dalam api neraka.
Tapi tahu apa yang menjamin? Kepada siapa mencintai kita di dalam hati kita kepada orang tersebut. Kalau cintanya kita kepada Rasulullah, cintanya kita kepada para sahabat, cintanya kita kepada Ahlul Bait, keluarga Rasulullah, yakinlah dengan sebab cinta tersebut kita akan dibangkitkan oleh Allah bersama mereka nanti di hari kiamat. Hati-hati yang mengidolakan pemain bola. Hati-hati yang mengidolakan pemain drama Korea. Hati-hati ibu-ibu, bu, hati-hati. Yang setiap pagi nonton film Indosiar ku menangis. Yang bisa lepas daripada TV-nya setiap hari. Filmnya itu saja yang diulang. Hatinya sudah terikat. Hati-hati. Dulu ada seorang badui datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, mata saat. Kapan kiamat Rasulullah? Rasulullah tidak membocorkan kapan datangnya hari kiamat, tetapi Nabi Muhammad bertanya kembali. Ma'adatalah. Engkau tanya kapan kiamat, apa yang telah kau persiapkan untuk menyambut kiamat? Kata badui ini dengan porosnya dia mengatakan, ya Rasulullah, ma'adatu bika salati sujud, wala bika salati siyam, walakin anni uhibbullaha wa rasulah. Ya Rasulullah, aku enggak siapkan untuk menyambut hari kiamat itu dengan banyak sujud, dengan banyak salat, dengan banyak berpuasa, dengan banyak ibadah. Tapi ya Rasulullah, di dalam hatiku tertancap penuh kecintaanku kepada Allah dan Rasulullah. Apa kata Nabi Muhammad? Apakah Rasulullah bilang, oh kamu enggak banyak salat, enggak bisa masuk surga? Oh kamu enggak banyak puasa, enggak bisa masuk surga? Enggak banyak sedekah, enggak bisa masuk surga? Bukan itu yang menjadi patokan. Kata Nabi Muhammad, yuhsyarul mar'u ma'aman ahab antal ma'aman ahab. Seseorang akan dibangkitkan dengan siapa yang dia cintai ketika di dunia. Mulai malam hari ini, jadikan orang yang paling kita cintai di dalam hati kita adalah Nabi Muhammad. Jadikan adalah orang yang paling berharga di dalam hidup kita adalah Nabi Muhammad. Jadikan idola kita satu-satunya adalah Nabi Muhammad. Jadikan panutan kita satu-satunya adalah Nabi Muhammad. Mudah-mudahan insya Allah kita mati bersama, dibangkitkan oleh Allah bersama Nabi Muhammad. Amin. Jadilah santri-santri yang dapat membanggakan Nabi Muhammad. Kalian wahai santri, disinilah masa-masanya kalian untuk belajar mencintai Rasulullah. Di saat-saat inilah kalian belajar untuk menjadikan Rasulullah sebagai panutan kita. Kalian wahai santri dan santriwati, jalanlah dengan jalannya Rasulullah, bergeraklah dengan gerak-geriknya Rasulullah, berbuatlah dengan perbuatannya Rasulullah. Tekadkan di dalam hati kita, tidak kita melakukan satu pergerakan kecuali itu adalah pergerakan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Hidupkan sunnah Rasulullah, insya Allah dibangkitkan oleh Allah bersama Nabi Muhammad. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana menjadikan hijrah Nabi SAW sebagai titik balik kemenangan kepada umat muslimin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan awal bulan Muharram di tahun 1442 Hijriah ini menjadi titik balik kemenangan bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Kita tadahkan tangan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-sama kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-sama kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memenangkan kaum muslimin. Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kaum muslimin. Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kaum muslimin. Allah Subhanahu Wa Taala memandang kaum muslimin. Semua muslimin yang ada di seluruh penjuru dunia dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan pandangan ridha, dengan pandangan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Kehidupan kita dirahmati oleh Allah, diberkahi oleh Allah, dilimpahi karunia oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita sendiri, kepada keluarga kita, kepada anak kita, kepada istri kita, dan kepada seluruh masyarakat kita. Mudah-mudahan insya Allah kita diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan duduknya kita pada malam hari ini menjadi sebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Banyak dosa-dosa kita kepada Allah. Tangan kita banyak berbuat dosa, mata kita banyak berbuat dosa, lisan kita banyak berkata yang berdosa, telinga kita banyak mendengarkan perbuatan dosa, perut kita banyak yang kita masukkan daripada hal-hal yang haram.
kemaluan kita banyak berbuat yang haram. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita semua. Dengan berkat majlis yang kita pada malam hari ini menyambut sirahnya Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan dengan berkahnya Rasulullah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Disucikan hati kita daripada segala kotoran. Orang-orang yang kotor hatinya mudah-mudahan dibersihkan sebersih-bersihnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang banyak noda daripada hatinya dibersucikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Cabut nyawa kami dalam keadaan husnul khatimah. Jangan engkau cabut nyawa kami dalam keadaan mati su'ul khatimah. Ya Allah, banyak di antara kami yang masih bermaksiat kepadamu ya Allah. Banyak di antara kami yang masih melakukan perbuatan dosa kepadamu ya Allah. Berikan hidayah dan taufikmu kepada kami ya Allah, agar senantiasa kami melaksanakan ketaatan kepadamu ya Allah, agar senantiasa kami dapat membanggakan Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Pada malam hari ini